Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammad Abul Qasim al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu lahu ila yaumiddin. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin mukaramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam kajian ilmu kita yang tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi hamba yang istiqamah, serta mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surga melalui bimbingan dan syafaat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala
الدارين آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال انظر إلى مقعدك من النار. Hadirin sekalian jamaah rahimana wa iyyakumullah. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang perjalanan kita ketika kita sudah masuk ke liang kubur. Bagaimana nasib kita, apa yang kita bawa, seperti apa kita saat menghadap Allah. Disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita pada hadis ini. Sabda Nabi, Innal abda idza wudi'a fi qabrihi. Sesungguhnya seorang hamba apabila mereka sudah dimasukkan ke liang kuburnya, apabila seorang hamba dimasukkan ke dalam liang lahatnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan ditinggalkan olehnya bagi mereka atas sahabat-sahabatnya. Jadi ketika seseorang itu mati, masuk ke dalam liang lahat, kemudian kita ditinggal oleh keluarga-keluarga kita, saudara kita, sanak famili kita, kerabat kita, tetangga kita akan meninggalkan kita sendirian berada di alam kubur. Hatta innahu yasma'u qur'ani alim, sehingga sesungguhnya orang yang mati itu mendengarkan suara telapak kaki mereka yang pulang meninggalkannya. Jadi jamaah, orang yang mati itu dia dengar suara telapak kaki pelungguh yang pulang meninggalkan mereka dari tempat pemakaman itu. Jadi mereka tahu siapa orang yang pertama meninggalkan kubur itu, siapa orang yang paling terakhir pergi dari kubur tersebut. Bahkan suara sandalnya didengar, kata Nabi. Adahu malakani fayuqidani. Maka setelah mereka itu ditinggal, setelah orang yang mengantarkan pemakaman itu sudah habis dari kuburnya, ditinggal kita hanya sendiri, keluarga kita sudah habis kembali. Menjelang ketika suara telapak kaki mereka itu sudah hilang dari pendengaran si mayit, adahu malakani, maka datanglah dua malaikat kepadanya. Datang dua malaikat menghampiri si mayit. Bayu idani, kemudian didekatilah orang yang meninggal dunia itu. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat itu berkata kepada si mayit, ma kunta taqulu bi hadzal rajuli Muhammadin. Maka orang yang mati ini dihadapkan dengan seorang laki-laki. Siapa laki-laki tersebut? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dua malaikat tinggi membawa kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dia malaikat itu membawa Rasulullah ke depan kita.
memperkenalkan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat? Ma kunta taqulu bi hadzal rajul. Wahai mayit, apa yang kamu katakan, apa yang kamu tahu tentang laki-laki yang aku bawa ini? Lamun bahasa kita, apa tahu tentang dengan sakanjaku nih, saija nih. Maka dia ditanya, apa kamu kenal orang yang bersama kami ini? Kata dua malaikat. Qala fa'ammal mu'min, apabila yang mati itu adalah orang beriman, apabila yang mati itu adalah orang saleh, apabila yang mati itu adalah ahli ibadah, fayaqulu, maka mayit itu berkata, asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu, saya pernah bersaksi bahwa sesungguhnya dialah ini Nabi Muhammad adalah Abdullah wa rasuluh, dia adalah hamba Allah, dia adalah kekasih Allah, dia adalah Rasul Allah yang dulu waktu aku hidup aku pernah bersyahadat atas namanya. Ini jawaban kalau yang mati adalah orang soleh. Kalau mayit yang ada di dalam kubur itu adalah orang baik. Kalau mayit yang ditinggal di alam barzakh itu adalah ahli ibadah, orang yang suka berbuat kebaikan, orang yang sering beramal soleh, pelukku sakirang bantu dengan, pelukku sakirang taat kepada Allah Ta'ala. Meskipun amal kita masih kurang, zikir kita masih kurang, sedekah kita masih kurang, tapi tidak pernah menyakiti hati orang, tidak pernah menzolimi orang, tidak pernah mencaci maki dan memfitnah orang, maka insya Allah masuklah kita dalam golongan orang-orang mukmin. Amin. Amin. Karena jamaah namun masih hidup, masih kira menzolimi orang, mencaci maki orang, mencela orang, menggibah orang, memfitnah orang, hati-hati. Ketika di dunia mereka tidak bisa membalas kita, maka nanti di yaumil akhir mereka akan menuntut di hadapan Allah. Ini yang paling berat. Maka lebih baik kita dibalas di dunia dengan kezaliman kita daripada di pengadilan Allah mereka akan menuntut. Betapa banyak orang-orang yang rajin beramal soleh di dunianya, tapi nanti di saat mereka di pengadilan Allah kosong amalnya. Nauzubillah. Maka ketika yang meninggal itu adalah orang baik, orang mukmin, fayaqul, dia berkata, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh, aku pernah bersaksi sesungguhnya dia ini Muhammad adalah kekasih Allah dan dialah utusan Allah. Ceria si mayit ini, senang orang yang meninggal ini berhadapan melihat wajah Nabi besar Muhammad. Makanya kami jamaah, dari mana kita akan bisa mengenal itu adalah wajah Nabi Muhammad, padahal di dunia kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Ada logo habarin Rasulullah. Dia doa, meskipun dalam mimpi. Dia doa itu. Oh, ada. Oh, dewa maksudnya. Jadi meskipun kita tak pernah memandang wajah Nabi Muhammad di dunia, tapi Nabi Muhammad mengenal kita. Nabi Muhammad dekat dengan kita. Nabi Muhammad tahu dengan kita. Seberapa kenal Nabi Muhammad dengan yang dulu tergantung seberapa banyak kita sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Pokoknya kalau dengan duit baca sholawat, makin dikenal dia oleh Nabi Muhammad. Jangankan kita jamaah, ada dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, diceritakan dalam kitab tersebut
33 rakaat dengan witir. Sudah bila rakaat itu tahajud. Asabut baik di mana doang nanti. Nanti 33 rakaat dengan witir. Belum zikrullah. Amonita terawih itu ada yang imam mulai batuk dulu. Nah ini dia bermimpi didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya dia salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad menolak. Dibelakangi oleh baginda Rasul dalam mimpinya, tidak dikenal oleh Nabi. Assalamu alayka ya Habibullah. Nabi tidak dengar. Assalamu alayka ya syafi'al muslimin. Nabi tidak dengar. Tiba-tiba lari dia orang ini mengejar Rasulullah dalam mimpinya. Ya Rasulullah, dia protes. Amma ta'rifuni? Apakah engkau tidak mengenal saya ya Rasulullah? Kata Nabi, la, tidak. Aku tidak kenal Anda. Anda siapa? Ya Rasul, saya ini umatmu. Saya ini yang rajin ibadah mendekat kepadamu ya Rasulullah. Tidakkah engkau mengenal umatmu seperti lebih dari seorang ibu yang mengenal anaknya? Tidakkah engkau mengenal umatmu lebih dari seorang suami mengenal istrinya? Kata Nabi, iya, lebih dari itu aku kenal umatmu. Lalu kenapa peluput tidak kenal tentang saya ya Rasulullah? Maqala, apa jawab Rasulullah sampai jemaah? Aku dekat dengan umatku biqadari sholati alayya, tergantung seberapa kuat mereka bersolawat kepadaku. Sementara kamu, ketika kamu menyebut namaku, engkau tak pernah bersolawat kepadaku. Yang berkecuekan si Rasulullah itu. Padahal tahajudnya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya rajin, tapi jarang bersolawat. Langsung setelah dia bermimpi tersebut, sehari tidak kurang dari 313 kali dia bersolawat, bahkan ribuan kali dia bersolawat agar dia dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta sirru wa ghali, anta babus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi jamaah, ketika kita meninggal dunia itu
sebelum malaikat Munkar dan Nakir datang menghampiri, maka dua malaikat ini yang datang kepada kita bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila yang meninggal itu adalah orang baik atau orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, fayaqulu, dia berkata, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, saya pernah bersaksi sesungguhnya beliaulah Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah dan Rasul utusan Allah. Maka langsung tersenyum kedua malaikat. Kemos malaikat ini. Rasulullah hendak tersenyum. Kenapa Rasulullah tersenyum melihat pelunggu, melihat kita yang sudah meninggal? Karena Rasulullah melihat orang yang mengenal beliau di waktu matinya, termasuk min ashabil yamin, termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Amin. Fayuqalu, maka malaikat itu berkata, unzur ila maq'adika minan nar. Wahai mayit, lihatlah tempatmu yang semula di neraka. Karena amalmu sedikit, karena ibadahmu sedikit, tapi dengan berkat bantuan syafaat dari laki-laki ini, syafaat dari Nabi Muhammad ini, unsur maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Lihat satu tempatmu yang semula di dalam neraka, namun sekarang sudah dipindah oleh Allah, dirubah oleh Allah untukmu maq'adan minal jannah, untuk engkau lihat tempatmu yang sudah disiapkan di dalam surga. Ya Allah, si sempurna ibu-ibu tahu na di dalam kubur, wan kesiapan tahu di dalam neraka. Harap mele pada ini. Kesiapan di dalam neraka mele ibu. Semendak doang. Dan mele saja loh. Ini karena dia mengenal kepada Nabi, disiapkan oleh Allah. Apa? Maq'adan minal jannah, satu tempat, satu bangunan mewah yang Allah sudah persiapkan baginya, yaitu surga. Fayarahuma jami'a, maka malaikat itu perlihatkan kepada si mayit. Tenang si mayit di alam kuburnya. Cemoh nih ibu, dia tidak gelisah selama-lamanya. Berarti dia adalah orang yang diberi keselamatan oleh Allah. Apa sebab? Dengan sebab banyaknya sholawatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu. Wa yubsaru lahu bi qabrihi 70 zira'an. Tidak hanya sekedar itu, kata Nabi, Allah langsung perluaskan baginya di dalam kuburnya 70 zira'an, luasnya seperti 70 zira'. Nabi 70 zira' ini, yang satu zira' itu berapa meter? Andaikan 70 zira' diluaskan oleh Allah, bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan mala ainun ra'at, sejauh mata memandang. Kalau sejauh mata memandang ini pira meter, tidak terhingga. Bahkan andaikan lamun berhitung malaikat si kalkulator, error kalkulator malaikat. Kalau dia menghitung seberapa zira' kubur orang-orang baik, kubur orang-orang soleh diperluas oleh Allah Subhanahu. Akan sampai jamaah, kita tidak boleh meremehkan amal-amal baik itu. Ditekanku remehan amal-amal soleh, meskipun itu amal yang kecil. Karena kita mohon maaf lebih senang pada sesuatu amal yang besar, sehingga kita meninggalkan amal yang kecil, sementara kita tidak tahu
pada amal yang kecil itu tersimpan keridhaan Allah Subhanahu. Dan jamaah rahimana wa iyyakumullah, kita tidak tahu pada amal mana amal kita paling ikhlas menurut Allah. Kan yang tahu pada ikhlas kita ini hanya Allah Ta'ala doang. Makanya tidak boleh kita memilah kebaikan-kebaikan itu, dan tidak boleh kita mencela sekecil apapun kebaikan orang, tidak boleh kita mencela. Mungkin hanya itu kadar kemampuan mereka dalam berbuat baik. Akan menunggu sejombak sejuta di dekatku, wadah dengan, celak dengan, sebut dengan, yang nyumbang 50.000. Bisa jadi 50.000-nya dia lebih besar di sisi Allah daripada kita yang 1 juta mungkin. Kenapa? 50.000-nya dia setengah dari hartanya, karena dia hanya punya uang 100.000. Sementara kita yang nyumbang 1 juta, mungkin itu sedikit daripada harta kita, karena kita punya harta 50 juta. Lalu 1 juta disumbang kan belum seberapa. Makanya kita tidak tahu pada amal mana amal yang baik kita ini paling ikhlas menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah rahimakumullah, nah ini efeknya kalau orang baik meninggal dunia, maka ketika dia mati di alam kuburnya, dia mengenal kepada wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal kafir, dan apabila yang mati itu adalah orang kafir, au al munafiq, atau yang mati itu adalah orang munafik. Dikenal dengan munafik, ibu? Halo. Sampai dengan munafik, orang yang bermuka dua, orang yang di ucapannya manis tapi perilakunya jelek, orang yang nasihatnya indah tapi perbuatannya buruk. Ini orang munafik. Orang yang bermuka dua, lain diucapkan, lain di hatinya, mengajak orang paling hebat, tapi menasehati diri sendiri, ini yang susah. Ini yang berat. Kata Nabi, kalau yang mati itu orang kafir atau orang munafik, fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa yang kamu tahu tentang laki-laki yang aku bawa ini? Kata malaikat. Fayaqulu, maka orang kafir dan munafik itu berkata, la adri wa kuntu hadidin darbatan baina uzunaihi fayasiru sayhatan yasma'uha man yalihi ghayra thaqalaini wa yudayyiqu alaihi qarduhu hatta takhlifa adlahu. Apa katanya? Orang kafir itu berkata, la adri wa qul la adri, aku tidak kenal siapa dia. Saya tidak kira dia ketahu, dia kuat berdaya, dia telah datang kembali ke bagi tempat lain. Saya tidak kira, sambil dia bergetar di dalam kubur. Wa kuntu aqulu ma yaqulun nas, dan aku tidak kenal kepada dia, dan aku mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang. Beda dari kubur. Di dalam kubur dia mau berdalil kepada malaikat. Kalau bahasa kita, apa kata orang, itulah kata saya. Mungkin gaya-gaya. Itu dalam kubur apa yang mau didengar, dia mau meninggal. Ini yang tidak boleh. Ketika di dalam kubur dia berkata demikian, tapi dia tidak mengenal kepada Nabi Muhammad SAW.
Fayuqalu lahu la daraita wa la talaita. Apa kata malaikat? Tidak ada kebaikan bagimu, tidak ada keselamatan untukmu. Summa yudrabu bimirqahin min hadidin. Kemudian malaikat memukulnya dengan besi yang sudah dibakar oleh Allah dari dalam api neraka. Besi tersebut berwarna merah, besi nikel. Kenapa merah? Saking lama dibakar di dalam api neraka. Ibu, lamun tekicak lamun rokok doa, panas apa tidak? Mati lamun rokok niki masih panas? Masih. Itu baru putih rokok. Bagaimana kalau di dalam kubur yang memukul kita bukan kardus, yang memukul kita bukan algojo dunia, tapi malaikat. Bidarbatan, dipukul dia min hadidin, dengan besi yang sangat panas yang dibakar dari api neraka. Darbatan baina usunaihi, yang ketika dipukul di antara kedua telinganya, wayasihu sayhatan yasma'uha miyalihi ghairu saqalain, maka yang dipukul di dekat telinganya maka hancur kepalanya dan melebur badannya. Nauzubillah, ya Allah. Nauzubillah. Saya bantu jemaah. Siapa yang bantu kita? Harap keluarga berbantu. Harap sopo dengan niki santer kanan dari anak. Ketika anaknya ini berbuat salah, dia yang bilang. Tertangkap anak pembalap motor, si polisi, dia jadi tersangka. Tertangkap anak kemarin manuk, si bapak kardus, dia lawan kardus. Nah, ini anak selalu melakukan sesuatu yang gak baik. Nah, pas ketika qadarullah dia balap motor anak ini, terjadi kecelakaan. Balik, jadi coba mati. Nah, ternyata setelah dia mati anak ini jogang bapak, jogang gila ayahnya ini. Ketika ayahnya ini stres, saking kangennya sama anak satu-satu, aku ini di atas kuburan. Ya Allah anak, waktu kamu hidup di dunia, aku doang jadi bilang kamu anak. Polisi jadi tangkap kamu, aku jadi tebus. Kardus jadi bau, aku jadi lawan kardus. Guru boleh SMK jadi hukum, aku jadi ngamuk. Lagunane jahana, kamu dulu mati. Kubur kalau kamu anak, dia tahu ya bantu kamu anak. Bila kamu oleh malaikat itu, nanti lamun datang malaikat itu anak yang ngempuk, dia tangkis, anak tahu. Yang disuruh anak, tangkis, anak. Malah teman Kristen ke malaikat. Ya Allah, begitu saking gilanya dia ketika anak semata wayangnya sudah meninggal dunia yang jauh dari Allah Subhanahu. Agak yang dulu saya harapkan Bapak itu. Siapa yang kita harapkan? Kalau tidak anak-anak dan keturunan kita. Dan kalaupun anak dan keturunan kita mau ingat dengan kita orang tuanya ketika kita sudah mati. Lalu apa yang kita harapkan? Kalau tidak amaliyah tiap pelumpuh sendiri, sedekah kita sendiri, zikrullah kita sendiri dari dunia, inilah yang akan menjadi sabuk, menjadi bekal kematian kita. Jadi mudah-mudahan dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya di antara salah satu sholawat yang bisa nyelamatin kita dari azab kubur itu, seperti satu kisah
yang dialami oleh Allah Muhammad Syekh Isa Al-Bayaluni. Syekh Isa Al-Bayaluni ini kisah jamaah. Beliau dari Damaskus. Beliau Damaskus niki di Syria. Ibu tahu dan Syria? Damaskus tahu? Masa dari tahu? Hah? Ini kebun roy dok ibu saya. Nah, Syekh Isa Al-Bayaluni beliau bermimpi karena girang amalan sholawat. Dalam mimpinya Syekh Isa Al-Bayaluni datang Rasulullah dalam mimpinya. Apa kata Rasul? Wahai Isa, sesungguhnya aku sudah siapkan padamu satu tempat yang tidak jauh dari tempatku. Aku menunggumu wahai Isa Al-Bayaluni. Aku ingin dekat dengan tempatmu, kata Nabi. Ketika bangun dari mimpinya Syekh Isa Al-Bayaluni, langsung beliau bangun, beliau langsung cari keuangannya untuk dia ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Lalu lebih-lebih dari Damaskus langsung ke Madinah setelah dia mimpi. Untuk apa? Untuk menziarahi Nabi Muhammad. Angkat sampai jemaah, pelungguh sageger melek ziarah jok makam Rasulullah di Madinah. Rasulullah yang balas harta pelungguh yang sudah sida keluarkan itu, Rasulullah jamin Rasulullah yang akan ganti. Amin. Tidak melek Madinah. Bapak melek di mana? Melek. Oh. Tadi pengen. Oh, mudah-mudahan semua kita nanti dijabah oleh Allah. Amin. Nah, makin ada amalannya. Nah, setelah itu sampailah Syekh Isa Al-Bayaluni di makam Nabi Muhammad. Sampai di depan makam Rasulullah, ketika masuk di Babus Salam, beliau langsung, kalau bahasa kita, ngesor dan tampak. Jadi ngesor dia jalan, malu dia berlari, baru dia jalan. Tapi dia ngesor dan datang ke makam Rasulullah. Amunita kata ada protoh rarat apalagi. Kisi takut terlewat sembahyang, tapi ini tidak. Akhirnya apa sholawat yang dia baca itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bahasa dari apa? Coba ulang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, baca Syekh Isa Al-Bayaluni dibaca di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di depan makam Rasulullah itu dia baca Syekh Isa Al-Bayaluni, beliau menangis.
Apa yang keluar tangisannya? Air mata darah. Air mata. Ternyata setelah dia menangis di depan makam Rasulullah, yang keluar adalah air mata darah, maka beliau pingsan. Diangkat oleh orang banyak, ternyata meninggal dunia di depan makamnya Nabi Muhammad SAW. Dia sudah meninggal waktu ziarah ke makam Rasulullah. Akhirnya petugas di Masjid Nabawi mengatakan, maka ini harus kita makamkan di Baqi. Ternyata setelah dimakamkan di Baqi, jamaah rahimakumullah, setelah dimakamkan di Baqi, dia dimakamkan di samping kuburnya Fatimah Az-Zahra, di samping hijab Rasulullah. Ternyata itu maksud mimpinya. Wahai Isa, aku tunggu kehadiranmu. Aku sudah siapkan kepadamu tempat yang tidak jauh dari tempatku. Aku ingin selalu menatap wajahmu. Ternyata maksud daripada Nabi dalam mimpinya, engkau datang ke tempatku dan di situ engkau meninggal dunia, akan dimakamkan di tempat yang tidak jauh dari makam. Ternyata Bapak Ibu, peraturan orang di Arab Saudi, setiap 3 tahun orang itu dikuburkan, dibongkar kuburnya. Untuk diangkat ulang berulangnya, dipindah ke kubur yang lain. Terpesona orang-orang ini. Ternyata 3 tahun setelah dikuburkan, dibongkar kuburnya. Apa yang terjadi? Ternyata dia tersenyum. Wajahnya memancarkan cahaya dan wajahnya tersenyum seperti orang yang terlelap tidur. Akhirnya tidak jadi diangkat, ditutup lagi kuburnya. 3 tahun berikutnya dibongkar, masih seperti itu. Sampai 5 kali, berarti kurang lebih 15 tahun dibongkar kuburnya, masih utuh jasadnya seperti biasa. Hingga pemerintah Arab Saudi mengatakan sudah tidak boleh dibongkar lagi karena ini adalah kuburnya kekasih Allah. Masya Allah, jangankan diazab, jangankan ditanya, jangankan disiksa, bahkan jasadnya pun dimuliakan oleh Allah. Siapa orang-orang yang mengenal dan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba ulang salawat ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hafal kan? Kalau ini kita amalkan, insya Allah Rasulullah cinta, Rasulullah kenal, Rasulullah rindu kepada orang
yang di dalam sholawatnya ada kalimat Nabiyil Ummi. Ada kata-kata Nabiyil Ummi. Orang yang mengamalkan sholawat ini insya Allah kalau dia mati kondisi jenazahnya, kondisi mayitnya dijaga oleh Allah, tidak akan keluar bau, tidak akan keras, tidak akan bocor. Kan ada mayit bocor, mayit yang tidak pernah berhenti keluar kotorannya, kadang darahnya nggak pernah berhenti keluar, kadang kotorannya yang nggak pernah berhenti keluar dari dulu. Kadang mayitnya keras, orang kayu kan. Ini logo yang biasa mandikan jenazah pasti sering menemukan itu. Nah, orang-orang yang kehidupannya selalu disinari, diisi, dibasahi lisannya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dijaga oleh Allah kematiannya, tidak hanya jasadnya di dunia, bahkan ketika mereka berada di alam kubur. Jamaah Rasulullah, senang Rasulullah. Jadi kalau orang-orang yang soleh meninggal dunia, bahkan kematian itu bukanlah suatu musibah bagi mereka, tapi kematian adalah hari raya saat mereka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita amalkan sholawat ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah kita amalkan sholawat ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah rahimakumullah, sekedar ini kajian kita pada malam hari ini sebagai rumah bagi kita. Nah, sebelum kita akhiri, insyaallah untuk jadwal zikir dan tawajuh kita periode ini jadwal dibagi tempat. Jadwal di masjid Lubuk Sabil ini. Insya Allah mungkin nanti kita mulai, karena makin masih pada repot isi gawe haji, nanti kita tunggu jamaah haji sudah berangkat semua. Insya Allah kita pakai malam Jumat minggu kedua. Berarti setelah kita jadwal pengajian sekali lagi, ya. Jadi kan kita awal bulan, malam Rabu awal bulan kita ngaji, minggu kedua malam Jumatnya baru jadwal kita zikir dan tawajuh akbar di masjid kita ini. Jadi bagaimana Amir? Berapa? Siap. Namun dia siap kedua. Siap. Karena dulu gede baru tinggi. Siap. Siap ya? Siap. Oke, nanti setelah di sini baru kita ke Berkais karena dulu. Tadi dia ngaji di sana pada asar. Jadi mereka minta Abang B janji dulu kaji kita setelah lebaran bodoh dulu. Karena kemarin kita tunda dibagi tempat, berarti bagi tempat dulu. Nanti kita zikir dan tawajuh akbar. Kenapa kita pakai minggu kedua besok ini di bulan Mei berarti ya? Di bulan Mei untuk kita sama-sama biar berhubung sampai ada waktu juga. Ada waktu persiapan kita yang banyak karena makin tinggi sedang ada sibuk-sibuknya gawe haji, tasakuran haji. Nah, untuk bisa maksimal kehadiran jamaah kita semua, maka insya Allah zikir tawajuh kita pakai malam Jumat minggu kedua di bulan Mei yang akan datang. Tanggal tidak jadi? Malu. Sebulan. Malas. Tinggal sebulan jadinya. Udah lah kurang, ya. Nah kan malam Rabu depan libur kan. Malam Rabu berikutnya ngaji. Minggu berikutnya, nah di situ jadwal kita ya kurang lebih lah. Kalaupun tinggal sebulan, alhamdulillah seluruh persiapan. Karena kalau di sini kan nanti parkirannya bisa di pinggir jalan kan. Karena jamaah kita ribuan yang akan hadir dari Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Utara yang ikut hadir nanti bersama kita. Mohon nanti dipersiapkan oleh panitia. Mudah-mudahan zikir dan tawajuh kita dimudahkan oleh Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك النشور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Kurang lebihnya mohon